Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua pada hari ini? Apa kabar anak-anak Bapak semua pada hari ini? Oke, sebelum kita mulai, sebelum Bapak juga, tolong anak-anak Bapak kursinya dirapikan. Taruh Mina, geser Kak. Nah, selanjutnya, Kak, lehernya jangan dipantulkan ke belakang Kak, duduk di belakang. Oke. Nah, sebelum mulai, tolong ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai pada pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah doa, sebelum kita mulai, Bapak aksi dulu satu-satu ya. Halimah, Hidayah, Madonna, Sakinah, Asmiati, Rumina, Diva, Anissa, Ayu Sarah, Syahadas. Maaf salah baca, Bapak agak kurang. Ade, dah. Siapa yang nama hari ini? Kenapa dia tak masuk? Semoga Bapak langsung mengumpul baik-baiknya ya. Nah, sebelum Bapak ajak anak-anak Bapak yang Bapak sangat sayangi ini, ada yang tahu enggak materi kita sebelumnya tentang apa? Sunan Giri. Sunan Giri tugasnya di Indonesia apa? Menyebarkan agama Islam. Nah, pada materi hari ini yang akan Bapak bahas yaitu sahabat Rasulullah. Kalau Sunan Giri itu kan ada setelah Rasulullah lama wafat kan? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas orang yang selalu menemani Rasul dari awal menyebarkan agama Islam sampai Rasul meninggal. Ada yang tahu sahabat-sahabat Nabi ada berapa orang? Yang pertama, yang kedua, nah, dari empat sahabat Nabi utama itu, yang pertama akan Bapak bahas yaitu yang pertama yaitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah dan cara kita meneladani sifat-sifat yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak, pasti Bapak tahu nih, anak-anak yang Bapak sayang ini sangat taat dalam beragama. Sholat tidak pernah tinggal, subuh tidak cecer, sedekah tiap hari, lalu ikut perintah orang tua. Nah, Bapak harap anak-anak Bapak ini mampu jujur dengan apa yang disampaikan, biarpun bukannya tidak menyakitkan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan bagi jadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, dari 5 kelompok ini, silakan diskusikan video yang akan Bapak tampilkan pada hari ini. Video tentang apa sih Pak? Ya tentang Abu Bakar. Siapa sih Abu Bakar itu? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Dan Bapak harap anak-anak Bapak menyimak videonya dengan seksama. Nanti akan ada kuis melalui LKPD yang akan Bapak paparkan. Sampai sini paham? Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita nonton, Bapak mau cek semangat dulu. Berdiri dulu. Ya, seperti biasa. Kalau Bapak yang kita adalah susu.
videonya dan harap anak-anak bapak yang bapak cinta ini tidak berisik ya. Karena kasihan teman-teman kalian yang mau belajar itu kesusahan. Termasuk saya. Tolong disimak ya Kak Syanas, Kak Sanda, Kak Naya, Kak Sakina, Kak Suryati, Kak Ruina dan lain-lainnya, tolong disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Solid dan Solihah kelas 5 Granada NIK 252. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya teman-teman sudah siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 7 yang sudah 3 pekan ini kita bahas ya, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nah pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keteladanan apa saja ya yang dapat kita ambil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat setia dan sangat dipercaya oleh Rasulullah Muhammad. Hingga akhirnya ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Anak-anak, setelah pemerintah menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, begitu banyak perjuangan yang sudah Khalifah Abu Bakar lakukan untuk umat Islam. Hingga kemudian Abu Bakar mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia di Madinah pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat ketika perang Yarmuk masih berlangsung, yaitu perang antara pasukan Muslim dengan pasukan Romawi. Dalam peperangan yang masih berkecamuk, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tiba-tiba didatangi oleh utusan dari Madinah yang mengabarkan kepada Khalid dan Abu Ubaidah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat. Dan kemudian telah diangkat Khalifah yang baru, yaitu adalah Umar bin Khattab. Utusan tersebut menyerahkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa penyerahan jabatan panglima dari Khalid kepada Abu Ubaidah Solid dan Solihah. Berita tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu diumumkan setelah pasukan Islam memperoleh kemenangan. Karena dikhawatirkan jika berita ini diberikan ketika pasukan Islam masih berperang, maka akan melemahkan semangat juang mereka. Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimakamkan di rumah sang putri, yaitu Aisyah. Makam Abu Bakar terletak di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, keteladanan apa saja ya yang ada dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Keteladanan yang pertama adalah Abu Bakar selalu membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Peran Abu Bakar dalam mendakwahkan agama Islam pada masa Rasulullah sangat berbesar. Abu Bakar adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Islam. Apa saja peran penting itu? Yang pertama, Abu Bakar selalu giat berdakwah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar selalu berada paling depan dalam perang membela agama Islam. Abu Bakar juga tidak segan-segan mengeluarkan harta miliknya demi tegaknya ajaran Islam. Beliau menyerahkan semua harta kekayaannya demi membela perjuangan agama Islam. Abu Bakar selalu mendakwahkan Islam kepada masyarakat Quraisy dan juga sahabat-sahabat dekatnya, sehingga banyak kaum Quraisy terkemuka yang akhirnya masuk Islam atas ajarannya.
Siapa saja ya tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam atas ajakan Abu Bakar? Mereka diantaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Aqam bin Abi Aqam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh bertempur Quraisy yang akhirnya memeluk agama Islam karena Abu Bakar Asyidi. Keteladanan yang kedua dari Khalifah Abu Bakar Asyidi adalah bagaimana Khalifah Abu Bakar Asyidi membebaskan kaum yang teraniaya. Salah satu budak yang pernah ditolak oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak di keluarga Umayyah bin Khalaf. Dia masuk Islam secara diam-diam, namun akhirnya itu diketahui oleh majikannya, sehingga Bilal disiksa dengan cara yang sangat kejam. Tangannya diikat di sebatang kayu dan dicambuk lalu diseret-seret. Badannya diletakkan di atas pasir yang panas dan kemudian badannya diletakkan batu yang besar. Bilal diancam akan dibunuh jika tidak meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala. Abu Bakar yang melihat kejadian itu segera memerdekakan Bilal dengan cara membeli Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Abu Bakar memang seorang yang kaya-raya namun dermawan. Beliau sering membantu orang-orang miskin dan sangat peduli pada orang-orang yang tertindas, terutama pada para budak yang selalu dianiaya oleh majikannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar banyak memerdekakan budak-budak yang mendapat siksaan dari majikannya karena masuk Islam secara diam-diam dan mereka ketahuan. Keteladanan berikutnya dari Khalifah Abu Bakar Asyidi adalah bagaimana Abu Bakar membela Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan kaum kafir Quraisy. Dakwah Rasulullah mendapat penolakan dan selalu berusaha dihalangi oleh kaum Quraisy. Rasulullah dan kaum muslimin sering diancam akan dibunuh jika tidak berhenti menyiarkan agama Islam. Abu Bakar adalah sahabat setia Rasulullah. Beliau tidak pernah takut menghadapi ancaman dan penolakan kafir Quraisy terhadap Rasulullah maupun terhadap dirinya sendiri. Keteladanan berikutnya adalah keyakinan Abu Bakar ketika menerima berita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, sudah ditonton semuanya? Karena tadi udah kalian simak dan kalian catat, masya Allah catatannya banyak sekali. Nah, di sini Bapak akan tampilkan lembar kerja. Nah, nanti kalian pakai kertas lembar itu masing-masing kelompok nanti kumpulkan ya. Bapak akan bagikan. Nah, ini Bapak akan tampilkan soal-soalnya. Silakan diskusikan jawabannya dengan kawan kelompok kalian dengan suara sus. Anggap saja kalian berdiskusi. Nah, di sini tulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Ya, Pak. Boleh nama kelompoknya kasih nama bunga bangkai dan lain sebagainya, silakan. Nah, ini petunjuk kerjanya. Mulailah dengan membaca doa. Baca doa dulu anak-anak. Terus baca petunjuknya dan kita akan mulai. Nih, kalian buat contoh kotak-kotak seperti ini. Ini buat contoh kotak-kotak seperti ini. Nanti kalian arahkan nama Abu Bakar siapa sih sebenarnya, nanti diarahkan pakai garis. Ya, Pak. Pak. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Selanjutnya di lembar kedua, ceritakan kembali peristiwa pada masa Khalifah Abu Bakar dengan menjawab pertanyaan kolom berikut ini. Yang pertama, kenapa terdapat golongan yang murtad dan apa tindakan Khalifah Abu Bakar? Silakan dijawab. Bapak kasih waktu 10 menit.
Sudah? Soal kedua, kenapa terdapat golongan yang ingkar membayar zakat dan apa tindakan Khalifah Abu Bakar? Soal ketiga, kenapa Al-Quran harus dibukukan? Apa tujuan dan bagaimana kebijakan Khalifah Abu Bakar? Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok kumpulkan lembar-lembar tersebut. Nah, Bapak akan balik sebentar ya. Kelompok mengamankan. Kelompok pertama kelompok Abu Bakar. Ya, kelompok Abu Bakar dapat nilai 95. Kelompok Umar yang terkenal keganasannya. Wow. Ya, kelompok Umar dapat 97. Kelompok Usman dapat 97. Kelompok Ali dapat 96. Kelompok Bilal dapat 99. Nah, puas tak sama nilai anak bapak ini? Nah, sekarang kita akan main game benar, baik atau buruk. Nanti kalau bapak bacakan ini, kalian sebut baik atau buruk, oke? Nah, Karina, tolong ada ke depan ya kak. Tolong ada ke depan. Fokus, kakak lapar kak? Sama, bapak lapar juga. Nanti kita jajan bareng, kalau ada duit. Oke. Berkata jujur saat melakukan kesalahan. Perbuatan baik atau buruk? Baik. Nah, bapak harap kalian tuh mampu berkata jujur ketika melakukan kesalahan. Terus tidak membayar jajan yang dibeli saat ke kantin. Baik atau buruk? Buruk ya, tidak membayar jajan itu buruk. Jangan kayak Kak Rubina yang beli gorengan 2 bayarnya 1. Minta kembalian lagi. Nah, itu tuh malaikat tuh double plus tuh nyatanya. Selanjutnya, mudah marah perbuatan baik atau buruk? Buruk. Nah, jadi kalian tuh kalau masalah kecil, kalau bahas pontianaknya jangan pede tongkeng. Jadi kalau baru kena senggol cowoknya dikit, merajo. Atau kayak gimana merajo. Jadi kalau bahas ada bersabar. Selanjutnya, saling tolong menolong perbuatan baik atau buruk? Ya, saling tolong menolong itu berbuat baik. Contohnya ketika ada teman yang ngajar, kalian membantu dengan wish. Selanjutnya, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah perbuatan baik atau buruk? Ya, melakukan perintah Allah adalah perbuatan baik. Nah, di sini Bapak akan ngasih PR. Silakan dicatat. Ini. Sudah? Nah, karena kalian sudah, Bapak akan meluruskan semua jawaban yang tadi kalian kerjakan di lembar kerja kalian. Nah, di sini riwayat dari silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad. Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa bin Amar bin Ka'ab bin bla 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 sampai panjang. Panjang enggak? Panjang. Kalau ulangan kalian kesusahan enggak? Susah. Nah, kalau kalian kesusahan kalian cuma ambil dikitnya aja. Mana? Yang mana, Pak? Abdullah bin Abi Quhafa sampai sini aja. Terus Abu Bakar lahir dari seorang ibu bernama Nah, ini nama muslimnya. Dia bersemula bernama Nah, jadi sebelum masuk Islam, ibunya Abu Bakar itu namanya Salma. Nah, terus Abu
Abu Bakar memiliki garis keturunan dengan Rasulullah yang terletak pada kakek yang bernama Murrah. Jadi ia dipanggil Abu Ka'bah, namun setelah masuk Islam namanya menjadi Abdullah. Ya, ada lagunya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi di lampiran kertas yang udah Bapak bagikan tuh tentang kelanjutan riwayatnya itu udah Bapak lihat. Nah, di sini prestasi yang diukir selama masa kekhalifahan, yaitu yang pertama apa? Nah, jadi ketika Abu Bakar menjabat, di zamannya itu banyak banget orang yang ngaku Nabi. Aku Nabi gitu kan. Nah, jadi kayak Abu Bakar ini kayak aku sih pape ngaku-ngaku. Nah, jadi Abu Bakar diperangi. Selanjutnya prestasi yang kedua yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Tahu kenapa mushaf Al-Quran dikumpulkan? Nah, karena biar bukti keautentikannya, bukti nyatanya itu ada bentuk fisiknya. Jadi biar orang-orang di zaman kita tuh bisa ikut menghafalnya. Contohnya kayak Bang Ade yang udah hafal sampai juz 30. Nah, selanjutnya Bapak juga burung. Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi zakat itu rukun apa? Ya, rukun Islam. Nah, jadi kalau kita tidak bayar, nanti kita terus golongan orang-orang beriman. Selanjutnya, yang keempat yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Nah, tapi Abu Bakar tidak kayak sini gelut ya, tangan Islam kita gelut. Tapi Umar tuh kayak pertama mediasinya tuh atau pendekatannya pelan-pelan. Kawan, dia masuk Islam gini-gini, tapi kalau orang yang diajak itu malah menghina Islam, baru Abu Bakar memarahi. Ya, jadi Abu Bakar Rasulullah tuh ahlaknya baik, tidak main perang, main sikap, main tebas dan sebagainya. Sampai sini udah tahu prestasi-prestasi Abu Bakar. Nah, di sini 5 kelompok tadi. Tolong Bapak akan pilih 3, yaitu kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Ali. Halimah, Sumiati, Syanas, Syaza, Naila, Naya. Silakan maju. Nih, nanti masing-masing dari kalian baca contoh nilai positif Abu Bakar, terus nanti satu orang kelompok yang terakhir yaitu akan menyimpulkan ketiganya. Ya, silakan. Contoh nilai positif dari yang kelompok kalian dapatkan dari diskusi tadi apa? Apa contoh yang pertama tadi? Benar atau tidak kelompok yang pertama? Benar. Alasannya apakah? Karena Abu Bakar dikenal dengan sosok rendah hati, kekayaannya tidak membuatnya sombong, bahkan kedekatannya juga tidak menjadikannya merasa kemuliaan. Ya, karena Abu Bakar dikenal dengan sosok yang rendah hati dan kekayaannya tidak membuat dia sombong. Selanjutnya dari kelompok kedua. Dermawan dan suka menolong. Apakah benar sifat Abu Bakar yang positif itu dermawan dan suka menolong? Benar. Kenapa kelompok kalian milih ini? Karena Abu Bakar rela meninggalkan seluruh kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Hartanya juga digunakan untuk menebus para budak, membiayakan perang serta membantu fakir miskin. Nah, jadi betul apa yang dikatakan kelompok ini, dermawan dan suka menolong. Jadi Umar tidak pernah masih kayak kalau kita kan sekarang check out Shopee anak-anak ya kayak oh ini bagus cetak check out. Kalau Umar dulu, wah ini nih ada yang bagus dan ini ada budak yang bisa diselamatkan, bapak dia masuk Islam dan sebagainya check out dan di sini lah terkenal kedermawanan dan suka menolong. Selanjutnya yang ketiga. Sederhana dan berjiwa besar. Kenapa kelompok kakak milih ini? Karena Abu Bakar adalah sahabat yang dikenal memiliki sifat yang sederhana. Dia tidak suka mengumpulkan harta kekayaannya melebihi kebutuhan dunia. Nah, benar atau salah? Benar. Nah, dari ketiga yang disampaikan kelompok tadi, tolong Kak Naya simpulkan. Ada berapa yang disampaikan
oleh kelompok-kelompok lain sikap positif Abu Bakar? 6. Sebutkan Kak. Rendah hati, peduli, dermawan, suka menolong, sederhana, dan berjiwa besar. Benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan itu. Nah, di sini kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulan itu apa Pak? Kesimpulan itu rangkuman. Rangkuman itu catatan dari semua yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, di sini cara Bapak biar kalian ingat tuh dan ulangannya gampang untuk menjawab dan kalian bisa jawab PR yang Bapak kasih tadi itu dengan bentuk lagu. Nah, di sini kita pertama akan nyanyi sama-sama, yang kedua nanti Bapak akan pilih random orang-orangnya akan maju nyanyi di depan, dan yang ketiga baru nyanyi sama-sama lagi, oke? Oke. Di sini lagu judulnya Abu Bakar Asyidin. Mau ke belakang dulu. Jadi sini Abu Bakar Asyidin, nama aslinya Abdullah. Lahir di kota Mekah, ia sangatlah baik, Ramadan juga sangat lembut. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya awal. Ia lelaki pertama yang utama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia. Bisa? Oke, silakan nyanyi sambil tepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Abu Bakar Asyidin, nama aslinya Abdullah. Lahir di kota Mekah, ia sangatlah baik, Ramadan juga sangat lembut. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya awal. Ia adalah pertama yang pertama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia. Oke, Bapak ini aja. Yang pertama Sakinah, yang kedua Ayu, yang ketiga ya Bang Ade, yang keempat Kak Hidayah, yang kelima ya Kak Syaza. Ya jangan maju dulu. Maju. Nyanyi kita nyanyi sama-sama. Ayu ada 2 Kak. Ayu Sarah Agustin. Nah, ya. Nanti biar mereka nyanyi berlima sama-sama, terus nyanyi sendiri. Bisa, ya bisa. Ya, siap. Ya, sama-sama dulu ya nih. Teman-temannya dengerin kawan-kawannya dia suara bintang 5 yang nyanyi. Siap? 1, 2, 3. Abu Bakar Asyidin, nama aslinya Abdullah. Lahir di kota Mekah, ia sangatlah baik, Ramadan juga sangat lembut. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya awal. Ia adalah pertama yang utama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia. Oke, kita nyanyi satu-satu ya. Yang udah nyanyi boleh duduk. Ya, dari kalian kita 1, 2, 3.
soal. Yang kedua, kalian bikin video TikTok pakai HP bundanya dan diupload. Nanti kalau bundanya udah upload di TikTok, suruh bundanya ke Bapak jam 9 malam. Oke? Sampai sini ada yang ditanya enggak? Ada yang bingung? Nah, jadi perjalanan Abu Bakar itu tergolong sulit atau tidak? Nah, jadi karena banyak kesulitan yang Abu Bakar lalui, maka kita tuh harus tahu dasar-dasar dari Abu Bakar. Sampai jadi paham bagaimana ini? Nah, sebelum pulang, tolong dirapikan edaran kursinya. Oke, ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita pulang, bagilah kita berdoa mulai. Sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan. Ingat, suruh Bunda dicek Bapak setelah bikin video. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.